Bab 32.2, Menara Sihir Merah 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sama seperti di Mansion Siena, biaya masuk ke Meridian Square sangat mahal. Jadi tidak ada jumlah orang gila yang memadati alun-alun. Meskipun ini sebagian karena biaya masuk yang terlalu tinggi, itu juga sebagian karena fakta bahwa patung sebesar itu mudah terlihat dari kejauhan bahkan jika Anda tidak memasuki alun-alun. Eugene duduk di bangku dan mengawasi pintu masuk ke alun-alun. Dia melirik ke menara jam di kejauhan. Saat itu tengah hari. Sudah waktunya dia sampai di sini, pikir Eugene. Mereka telah berjanji untuk bertemu pada siang hari. Tidak mungkin dia tidak bisa masuk hanya karena dia tidak bisa membayar biaya masuk, kan? Mungkinkah jalan itu diblokir karena terlalu banyak orang? Kurasa tidak, Eugene menyadari ketika dia melihat sesuatu. Eugene baru saja memperhatikan sosok besar yang menjulang di atas kerumunan lainnya. Terlepas dari ukurannya, sosok itu tidak perlu mendorong orang keluar dari jalannya. Orang-orang di depannya terintimidasi oleh ukurannya yang besar dan keluar dari jalannya atas kemauan mereka sendiri. Berkat ini, raksasa itu bisa memasuki alun-alun sebelum terlalu lama. Eugene bangkit dari bangkunya. Raksasa itu perlahan mendekat. Aku hampir tidak percaya itu benar-benar dia, Eugene dengan tulus bergumam pada dirinya sendiri. Sosok raksasa itu adalah Gargit Leonhardt. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak upacara kelanjutan garis darah 4 tahun lalu, tetapi pertumbuhan pria ini luar biasa. Eugene, Gargit memanggil. Apakah itu benar-benar kamu, Gargit? Eugene bertanya sambil menatap Gargit. Sepertinya tinggi Gargit sekarang lebih dari 2 meter. Meski tubuhnya sudah cukup besar saat terakhir kali mereka bertemu. Gargit sekarang telah tumbuh cukup tinggi untuk benar-benar menjulang di atas Eugene. Tombol yang direntangkan ketat di atas otot-otot dadanya yang menggembung bergetar berbahaya. Itu benar, Gargit membenarkan. Ini aku, Gargit Leonhardt. Apa kau sudah lupa namaku? Tidak, bukannya aku sudah melupakannya. Tapi, apa kau benar-benar berumur 18 tahun? Eugene merasa perlu untuk bertanya. Meskipun tubuh Gargit sudah cukup mengejutkan, hal yang paling mengejutkan adalah jenggotnya yang lusuh itu. Apakah benar-benar mungkin baginya untuk menumbuhkan janggut seperti itu ketika Gargit baru berusia 18 tahun? Eugene membelai pipinya sendiri, yang masih mulus dan halus. Saya telah mendengar banyak orang mengatakan bahwa saya terlihat lebih tua dari usia saya yang sebenarnya, aku Gargit. Kamu tidak terlihat setua itu, tapi... Kenapa janggutmu begitu lusuh? Anda harus memangkasnya sedikit. Itu terlihat berantakan, saran Eugene. Ini tidak semrawut, itu jantan. Bahkan tanpa janggut, kamu sudah terlihat cukup jantan. Terima kasih atas pujiannya, kata Gargit sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan ke Eugene dengan salah satu tangannya yang besar, menawarkan jabat tangan. Ketika Eugene menerima jabat tangan, Gargit mencengkeram tangan Eugene dan dengan penuh semangat menggoyangkan lengannya ke atas dan ke bawah seolah-olah dia sudah lama menantikannya. Meskipun tidak sebanyak yang saya miliki, Anda juga telah tumbuh banyak, Gargit mengamati. Hanya saja kamu telah tumbuh besar dengan bodohnya, balas Eugene. Namun, itu sedikit mengecewakan. Apa? Aku tahu dari memegang tanganmu seberapa banyak kamu telah melatih tubuhmu selama 4 tahun terakhir ini. Namun, itu masih belum cukup. Yah, untuk saat ini, kenapa kamu tidak melepaskan tanganku? Sambil mengepalkan tinju mereka, Eugene menarik tangannya bebas. Namun, Gargit tidak berhenti berbicara, meskipun fisikmu telah meningkat pesat dibandingkan 4 tahun lalu, itu masih belum cukup baik. Apakah Anda mengabaikan pelatihan Anda? Petik 2. Bagaimana apanya? Eugene menuntut. Aku hanya tidur 4 jam sehari, Gargit membual dengan bangga. Apa yang tiba-tiba dibicarakan bajingan ini? Eugene menyipitkan matanya, setelah melupakan percakapan mereka sebelumnya dari 4 tahun lalu. Gargit mengangkat bahunya dan melanjutkan berbicara, kecuali waktu yang dihabiskan untuk tidur, semua waktuku digunakan untuk pelatihan. Peralatan makan pribadi saya telah bertambah beratnya dengan sihir, serta semua yang saya gunakan, dan bahkan pakaian saya telah bertambah beratnya. Petik 2. Oh, begitukah? Reaksi Eugene dengan lembut. Hal yang sama berlaku untuk pakaian dalamku. Betapa mengesankannya dirimu. Tubuh saya ini telah diciptakan melalui disiplin dan kerja keras yang konstan. Tentu saja, hanya karena Anda meningkatkan jumlah beban yang dapat Anda tahan tidak menjamin bahwa otot Anda akan bertambah besar. Kamu perlu latihan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga ini, Gargit memasukkan tangannya ke dalam saku bagian dalam mantelnya. Agen pertumbuhan otot revolusioner keluarga kami. Dia mengeluarkan apa yang tampak seperti ramuan kecil. Setelah melihat ramuan itu dengan mata bangga, Gargit menawarkannya kepada Eugene, aku sudah membawakan beberapa ke sini untukmu. Eugene dengan belak-belakan menolak tawaran itu, tidak perlu. Kenapa tidak? Penurunan berat badan dan pertumbuhan otot Lord Gerhard semua berkat menerima bantuan dari keluarga kami. Bukankah kamu sudah menyadarinya? Sekarang setelah kamu membicarakannya, tolong berhenti mencoba mengirimiku obat-obatan aneh itu melalui ayahku. Itulah mengapa saya ingin memberikannya kepada Anda secara pribadi. Tidak masalah jika Anda meminumnya sebelum makan, jadi konsumsilah. Petik 2. Sudah kubilang, aku tidak akan meminumnya.
Sepertinya kamu tidak mengerti. Saya pernah mendengar bahwa Anda telah mencapai bintang ketiga dari Formula Api Putih. Meskipun itu pencapaian yang mengesankan, selain melatih mana Anda tidak boleh mengabaikan melatih tubuh Anda. Petik 2. Aku akan mempertimbangkan saranmu, jadi simpan saja obat-obatan terlarangmu untuk dirimu sendiri. Eugene akhirnya berhasil menolak ramuan itu. Tidak ingin terus mendengarkan Gargit mengoceh tentang otot-ototnya, Eugene mendorong Gargit, jadi mengapa kamu meminta untuk bertemu? Kamu tidak mungkin benar-benar datang sejauh ini ke Arot hanya untuk mencoba dan memaksakan obatmu itu kepadaku. Dia telah menerima surat dari Gargit beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa, karena Gargit menuju ke Arot untuk alasan tertentu, mereka harus bertemu langsung setelah sekian lama. Ada hal lain yang harus saya lakukan, Gargit menegaskan. Apa itu? Eugene bertanya. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda beberapa waktu yang lalu. Agen pertumbuhan otot revolusioner keluarga kami diciptakan oleh seorang alkemis terkenal Arot, kata Gargit sambil mengembalikan ramuan itu ke saku dalamnya dengan hati enggan. Namun, sekarang tubuh saya telah tumbuh, campuran saat ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan saya. Ketika saya memberitahu alkemis tentang ini, dia memberitahu saya bahwa dia akan menyesuaikan campuran baru agar sesuai dengan kebutuhan tubuh saya. Petik 2. Jadi maksudmu kamu di sini untuk bertemu sang alkemis? Eugene diperiksa. Itu tugas utamaku, tapi ada beberapa hal lain juga. Konten iklan. Sepertinya kamu punya banyak di piringmu. Itu karena Arot sangat jauh. Karena saya sudah di sini, saya mungkin juga memastikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk bepergian ke sini dan kembali tidak sia-sia. Petik 2. Setiap kali Gargit melangkah, tanah tampak sedikit bergetar. Ketika Gargit mendekatinya, Eugene mundur sedikit. Kenapa kamu menghindariku? Tanya Gargit. Kau mengeluarkan bau badan, keluh Eugene. Ini bukan bau badan, itu adalah aroma seorang pria. Pakai saja kolon. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama dengan Desra? Eugene mengubah topik pembicaraan, bagaimanapun, tugas apa lagi yang kamu miliki? Gargit tidak langsung menjawab, malah melirik ke sekelilingnya. Orang-orang lain di alun-alun melihat ke arah mereka. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian resmi klan Hati Singa, Gargit sangat besar sehingga tatapan orang banyak tidak bisa tidak tertarik padanya. Gargit merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang Bolero Street? Aku pernah mendengarnya, jawab Eugene. Itu adalah tempat di mana bajingan manja itu, Edward, pergi bermain-main. Apakah kamu juga mendengar bahwa ada rumah lelang di sana? Gargit melanjutkan. Eugene ragu-ragu, secara kasar, iya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda beli dari sana? Aku pernah mendengar desas-desus bahwa testis raksasa akan terungkap pada pelelangan terbaru. Uji, apa? Testis raksasa. Kenapa kamu ingin membeli barang sialan seperti itu? Apakah kamu tidak sadar, testis raksasa memiliki nilai magis yang luar biasa? Kamu bukan tipe orang yang mau membeli testis itu untuk sihir, kan? Kamu benar, aku sedang berpikir untuk menyerahkan testis itu kepada sang alkemis. Jika raksasa yang mereka bicarakan, Eugene juga sangat menyadarinya. Mereka sama langkahnya dengan elf, tetapi kecenderungan mereka berlawanan dengan elf. 300 tahun yang lalu, seluruh spesies mereka telah bersumpah setia kepada Raja Iblis Kehancuran. Meskipun perjalanan mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai Raja Iblis Kehancuran. Saat mereka berkeliaran di sekitar Helmut, Hamel dan kelompoknya bentrok dengan para raksasa beberapa kali. Raksasa mampu menahan sihir dalam jumlah berapapun hanya dengan tubuh telanjang mereka dan bahkan bisa meruntuhkan gunung hanya dengan berteriak. Ayo pergi ke sana bersama-sama, saran Gargit. Pergi kemana? Eugene bertanya. Aku sedang berbicara tentang rumah lelang. Meskipun saya telah membawa banyak uang, itu mungkin masih belum cukup untuk memenangkan tawaran. Petik 2. Jadi kau ingin aku meminjamkanmu uang? Saya bersumpah atas nama saya bahwa saya akan membayar Anda kembali dengan bunga. Tidak mau. Aku bahkan rela memohon padamu sambil berlutut. Tubuh Gargit mulai membungkuk. Eugene memucat dan dengan cepat meraih bahunya. Baiklah, aku mengerti, jadi jangan melakukan sesuatu yang begitu mencolok. Terlebih lagi, ada apa dengan bajingan bertulang besar sepertimu yang berlutut dengan begitu mudahnya, tuntut Eugene dengan bingung. Terima kasih, kata Gargit dengan tenang. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Karena setuju untuk meminjamkanmu uang. Itu karena menyebut saya bertubuh besar. Bukankah itu pujian? Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Gargit benar-benar tampak seperti keturunan Molon. Selain dari testis raksasa, saya pernah mendengar bahwa banyak item lain akan terungkap, Gargit berbagi. Oh, begitukah? Kata Eugene tanpa minat. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Lagi pula, kamu sudah memiliki winit, jadi kamu mungkin tidak bisa menurunkan dirimu untuk melihat senjata biasa. Selain dari rumah lelang, ada tempat lain di Bolero Street yang menarik minatku, kata Eugene sambil berjalan di depan Gargit. Itu bukan karena dia pikir percakapan lebih lanjut tidak ada gunanya, hanya saja bau badan Gargit terlalu kuat. Pikiran Open Bookworm. Gargit, tubuh saya ini telah diciptakan melalui disiplin dan kerja keras yang konstan. Tentu saja,
Hanya karena Anda meningkatkan jumlah beban yang dapat Anda tahan tidak menjamin bahwa otot Anda akan bertambah besar. Anda membutuhkan pelatihan yang cukup, istirahat yang cukup, serta ini. Petik 2. Gene, aku akan mempertimbangkan saranmu, jadi simpan saja obat-obatan terlarangmu untuk dirimu sendiri. OBW, oh tidak, inilah nada malamnya. Demomo, interaksi Gargit dan Eugene adalah emas murni. Yoj, catatan untuk diri sendiri, jangan pernah minum air saat membaca ini.